Halo, kembali bersama saya di channel Charles Suben. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kelas di dalam platform Merdeka Mengajar dan membagikan soal-soal atau contoh-contoh soal asesmen kepada peserta didik. Nah, seperti apa? Sebelum kita lanjut pada videonya, jangan lupa teruslah mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Yang pertama, yaitu kita membuka sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Merdeka Belajar. Bagi teman-teman yang belum menginstal dan mengakses aplikasi Merdeka Mengajar, dapat melihat langkah-langkah pada video saya sebelumnya. Selanjutnya kita membuka aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, setelah aplikasinya terbuka, Bapak dan Ibu bisa melihat pada menu kelas di bagian atas. Kemudian kita buka. Nah, di bagian kelas ini Bapak dan Ibu bisa perhatikan ada 3 kelas yang sudah saya buatkan, yaitu kelas 8C, kelas 8B, dan kelas 8A. Nah, seperti apa cara kita menambahkan kelas? Yaitu Bapak Ibu perhatikan di bagian bawah ada tombol tambah kelas. Nah, kita tekan. Nah, di bagian tambah kelas atau buat kelas ini, Bapak Ibu bisa mengisi nama kelas, jenjang, dan tahun ajaran. Di nama kelas di sini kita mencoba mengisi kelas 9A. Nah, di jenjang kita memilih nama kelas yang sesuai dengan nama kelas yang sudah kita buat tadi. Kebetulan tadi saya membuat nama kelas yaitu kelas 9A. Jadi pada jenjang saya memilih kelas 9. Nah, kemudian di tahun ajaran tinggal kita memilih tahun ajaran yang sesuai. Kemudian kita klik simpan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, kebetulan kelas yang kita buat adalah kelas baru. Maka selanjutnya kita akan menambahkan nama peserta didik ke dalam kelas yang sudah kita buat. Nah, seperti apa cara untuk menambahkan peserta didik ke dalam kelas yang sudah kita buat? Yaitu dengan menekan tombol tambah murid ke kelas. Kemudian Bapak dan Ibu bisa menekan tombol tambah murid. Kemudian Bapak dan Ibu bisa memasukkan data murid secara manual. Nah, selanjutnya kita klik dimasukkan data murid secara manual. Kemudian dimasukkan data murid secara manual. Bapak Ibu bisa memasukkan nama peserta didik, tanggal lahir, dan NISN. Setelah memasukkan tanggal lahirnya, yaitu selanjutnya kita mengisi NISN-nya.
Setelah mengisi NISN-nya, kita klik simpan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa perhatikan nama peserta didik yang kita masukkan ini sudah masuk pada kelas yang kita buat tadi, yaitu kelas 9A. Dan Bapak Ibu bisa lakukan cara pengisian peserta pada kelas yang dibuat sesuai dengan daftar peserta Bapak dan Ibu masing-masing di sekolah. Kemudian kita klik simpan. Setelah daftar peserta sudah disimpan, kita klik kembali. Nah, setelah kita kembali, kita lanjut pada menu asesmen murid. Kita buka. Nah, yang pertama yaitu kita memilih fase. Bapak Ibu bisa perhatikan di fase A yaitu kelas 1 dan kelas 2. Kemudian di fase B yaitu kelas 3 dan kelas 4 SD. Dan fase C yaitu kelas 5 dan kelas 6. Fase D yaitu kelas 7 dan kelas sampai dengan kelas 9. Dan fase E yaitu kelas 10. Dan fase F yaitu kelas 11 sampai dengan 12. Nah, selanjutnya saya memilih salah satu fase yaitu fase D yaitu kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kemudian klik terapkan. Nah, setelah Bapak dan Ibu memilih fase, selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih mata pelajaran. Nah, di kolom mata pelajaran ini Bapak Ibu bisa memilih mata pelajaran numerasi ataukah mata pelajaran literasi. Nah, di sini saya mencoba memilih mata pelajaran numerasi kemudian terapkan. Nah, di sini ada beberapa materi di bagian mata pelajaran numerasi yang ada di sini. Nah, di sini saya mencoba memilih salah satu materi yaitu materi bilangan. Kita buka, Bapak dan Ibu bisa membuka salah satu materi. Kemudian di materi, Bapak dan Ibu bisa perhatikan ada detail dan ada daftar soal. Di bagian detail Bapak Ibu bisa perhatikan ada cakupan materi, di mana dalam materi bilangan ini ada cakupan materinya yaitu representasi, operasi, dan sifat urutan. Nah, di bagian bawah ada lihat detail kompetensinya, Bapak Ibu bisa buka. Nah, di situ ada detail dari representasi, kemudian ada detail materi dari operasi, dan kemudian ada detail materi dari sifat urutan. Kemudian kita kembali. Nah, selanjutnya di bagian bawah ada tujuan asesmen. Bapak Ibu bisa perhatikan di situ tujuan dari asesmen ini yaitu mendiagnosa kemampuan murid untuk menentukan perangkat ajar yang tepat. Kemudian ada mengapa perlu asesmen, Bapak dan Ibu bisa buka nanti. Kemudian di bagian bawah ada komposisi paket soal. Nah, ada 4 pilihan ganda, 5 pilihan ganda kompleks, 1 pencocokan, dan ada 2 soal uraian. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian daftar soal. Nah, di bagian daftar soal ini, Bapak dan Ibu bisa perhatikan
sebelum siswa menyelesaikan soal asesmen ini, di situ ada kolom nama lengkap, tanggal lahir, kemudian NISN. Kemudian di bagian bawah Bapak Ibu bisa perhatikan ada soal. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa menekan tombol di bagian bawah, yaitu gunakan asesmen ini. Nah, di sini ada dua cara dalam penggunaan dalam membagikan contoh soal asesmen ini kepada peserta didik, yaitu dengan cara online dan dengan secara offline. Di secara online Bapak Ibu bisa perhatikan di situ, pengerjaan berlaku hingga 38 jam dan pemeriksaan secara otomatis. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan pada bagian menggunakan secara offline, Bapak Ibu bisa perhatikan soalnya diunduh dan dibagikan kepada siswa secara manual. Nah, selanjutnya kita melihat secara online. Setelah itu lanjut. Nah, kemudian kita memilih kelas mana yang ingin kita bagikan contoh soal asesmen. Nah, di sini saya mencoba bagikan di kelas 9A. Kemudian kita pilih lanjut. Selanjutnya kita memilih buat tautan. Setelah itu Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, di sini ada link soalnya, Bapak Ibu bisa salin. Kemudian Bapak dan Ibu bisa bagikan link ini di grup WhatsApp peserta didik Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian kita kembali. Selanjutnya kita mencoba menggunakan secara offline. Kita klik di offline. Kemudian kita pilih lanjut, unduh. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa perhatikan ada berkas soal dan ada kunci jawaban. Bapak dan Ibu bisa unduh masing-masing, baik itu mengunduh berkas soal dan kunci jawaban. Kemudian berkas soal yang sudah Bapak Ibu unduh, Bapak Ibu bagikan secara manual kepada peserta didik Bapak dan Ibu. Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan pada video ini. Semoga video ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu.